Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Markus 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-39. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Allah Rohul Kudus akan mengurapi kami, mempersiapkan hati kami menerima firman Tuhan untuk menasehati dan juga meneguhkan kami. Menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, pakailah Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Markus 15 ayat 33 sampai 39, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, saya tidak pernah mengerti pedihnya arti perpisahan sampai suatu kali saudara saya harus melepaskan putri saya yang waktu itu harus pergi bekerja di tempat yang jauh. Melihat dia mengemas-ngemaskan barang, packing-packing saudara pada malam hari itu membuat saya semakin hati saya tersayat-sayat saudara. Saya mengintip dari jendela kamarnya. Oh saudara, saya membayangkan putri saya yang dulu saya timang-timang, saudara akan segera meninggalkan saya. Rengekan, tangisan, dan gelak tawanya saudara sudah menjadi bagian dari hidup saya. Dan malam itu akan segera berakhir. Saya masuk saudara ke kamar saya matikan lampu, saya pun menangis pilu. Saudara, kalau perpisahan karena jarak saja sudah sangat memedihkan hati, gak kebayang saudara bagaimana mereka yang ditinggalkan atau yang dipisahkan oleh karena kematian. Saudara, ada seorang istri yang mengunggah di akun Instagramnya bagaimana kepedihan hatinya sepeninggal suaminya. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu, belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Oh, tak tahu kini. Saudara, dia berkata, gak kerasa udah 13 hari aja dan sampai hari ini masih belum bisa percaya kamu sudah gak ada. Udah gak ngerasain sakit lagi. Saudara, bergulirnya waktu seolah tidak bisa mengobati luka hatinya. Kepedihannya saudara seolah tak berujung. Saudara, perpisahan memang selalu membawa kepedihan. Ada perasaan luka karena ditinggalkan, ada perasaan kosong saudara karena separuh jiwa hilang. Namun saudara, sepedih apapun luka akibat perpisahan, belum pernah ada yang dapat menandingi luka perpisahan yang dialami oleh Yesus. Bahkan saudara, seorang tokoh mengatakan,
Manusia yang paling kesepian yang pernah hidup, dialah Yesus Kristus. Bagaimana tidak, saudara? Yesus ditinggalkan oleh manusia ciptaannya. Saudara, Yesus meninggalkan sorga, datang ke bumi ini, saudara. Ia menyerbu wilayah musuh bebuyutannya. Untuk apa, saudara? Untuk melepaskan engkau dan saya dari belenggu iblis. Untuk menyediakan jalan keselamatan bagimu dan bagiku. Tapi saudara, Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya itu menolak dia. Saudara, siapa yang menolak dia? Saudara, pada masa itu Yesus ditolak orang-orang sebangsanya yang gak henti-henti, saudara, menghujat dia. Saudara, saat itu Yesus dihukum oleh elit kekuasaan yang membunuh atas nama Tuhan. Bagaimana, saudara, dengan orang-orang yang menerima mukjizat-mukjizatnya? Oh, saudara, mereka mengejek Yesus. Mereka tertawa melihat Yesus yang tergantung di salib dengan telanjang dan rasa malu. Saudara, kesepian semakin dalam di jiwanya. Karena saat tergenting dalam hidupnya, Yesus justru ditinggalkan dan dikhianati oleh sahabat-sahabatnya. Ia dicambuk, ia dihina, ia ditelanjangi, saudara. Ia dipakukan di salib di depan mata ibunya. Saudara, seandainya Yesus disalibkan hari ini, kira-kira orang seperti apa ya yang berkumpul di sekitar salib? Saudara, tidak peduli kapanpun peristiwa Kalvari terjadi, sikap manusia tidak akan pernah berubah. Saudara, jika Yesus disalibkan hari ini di Tugu Monas, saudara, karakter manusia yang berkumpul di sekitar salib masih tetap sama. Saudara, engkau dan sayalah Simon dari Kirene itu yang kesal pada Tuhan, saudara. Yang tiba-tiba mengubah rencana-rencana kita. Lagi moncer-moncernya bisnis, moncer-moncernya saham, saudara. Tuhan izinkan terjadi badai COVID. Dan kita kesal karena itu, saudara. Saudara, engkau dan sayalah prajurit itu yang gak pernah peduli dengan salib. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat. Yang penting cari uang sebanyak-banyaknya, cari cuan. Supaya bisa punya gaya hidup seperti sultan. Saudara, engkau dan sayalah sebenarnya dua orang penjahat yang disalibkan di sisi Yesus. Yang marah kepadanya. Masa persoalan gini saja engkau gak bisa tolong, katanya Tuhan. Saudara, engkau dan sayalah sebenarnya sahabat-sahabat Yesus. Murid-muridnya itu, saudara. Yang malu kalau ketahuan Kristen, saudara. Engkau dan sayalah sebenarnya orang banyak itu, saudara, yang hanya mau menjadi Kristen karena mau mukjizat, berkat, tapi menolak salib. Saudara, pasca erupsi Gunung Semeru di bulan Desember 2021 yang lalu, tertinggal sejumlah kisah yang sangat mengharukan, saudara. Namun saya rasa yang paling menggetarkan adalah kisah Ibu Salamah dan putrinya Rumini. Saudara, saat seluruh orang di kampungnya berlarian menghindari uap panas dari Semeru, saudara, Ibu Salamah pasrah. Kenapa, saudara? Jangankan lari, jalan saja sudah tidak bisa karena kakinya sudah sakit, saudara. Saudara, mungkin saat itu Rumini waktu mau lari dia lihat ibunya, saudara, dia lihat lagi dan dia nggak tega. Tapi mungkin saudara, Ibu Salamah mengatakan kepada putrinya itu, sudah nak, sudah Dok, pergi saja. Kamu masih muda, punya masa depan, biar ibu sendirian di sini. Tapi nampaknya saudara, Rumini tidak tega meninggalkan ibunya itu dan memutuskan untuk menemaninya. Saudara, saat tim SAR menemukan mereka ditemukan sudah meninggal dalam posisi saling berpelukan. Saudara, Ibu Salamah dalam keadaan tergenting hidupnya, ia masih terhibur oleh kehadiran Rumini, saudara. Tapi Yesus, saudara, dia seperti ibu tua yang sudah sakit-sakitan, yang ditolak sana sini oleh anak-anaknya yang dilahirkannya, saudara. Padahal, saudara,
Tuhan Yesus yang membuat manusia engkau dan saya dari debu tanah. Tuhan Yesus mati karena dosamu dan dosaku. Tapi manusia bukannya berbelas kasihan sedikit pun kepadanya. Malah mengatai dia dengan kata-kata hujat dan murka. Saudara, jam 9 sampai jam 12 memang adalah waktu yang sangat menyakitkan bagi Yesus, saudara. Paku yang sudah ditancapkan di tangan dan di kakinya, saudara, itu mengenai saraf pusat yang membuat kejang dan nyeri di sekujur tubuh Yesus. Saudara, otot-otot menjadi kram karena dehidrasi dan kram semakin parah, saudara. Karena Yesus dalam posisi yang tidak wajar, ia tergantung, saudara, di salib itu dalam waktu yang lama. Oh saudara, akibat kejang itu Yesus menggeliat, saudara, di kayu yang membuat punggungnya semakin terkoyak. Lehernya, saudara, kering tercekik oleh karena haus. Saudara, tapi penderitaan fisik itu belum seberapa, karena penderitaan terberat akan segera menjelang. Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Saudara, Alkitab mencatat pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Saudara, setelah manusia melecehkan Yesus, sekarang Bapa, saudara, mematikan lampu. Saudara, ini bukan gerhana matahari. Karena pada waktu itu musim Paskah tepat bertepatan dengan, saudara, bulan purnama. Jadi ini bukan gerhana, saudara. Ini bukan kegelapan alami, tapi kegelapan supranatural. Apa artinya, saudara? Di seluruh Alkitab, kegelapan, saudara, selalu dikaitkan dengan penghakiman Allah. Saudara, ingatlah bagaimana Tuhan menghukum Mesir dengan kegelapan. Bahkan, saudara, Yesus mengatakan pada penghakiman terakhir saat dia datang untuk kedua kalinya akan disertai dengan kegelapan. Dikatakan, saudara, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Saudara, aneh, saat kelahiran Sang Juru Selamat ada cahaya terang di tengah malam. Tapi saudara, saat kematiannya justru kegelapan total terjadi di siang bolong. Mengapa, saudara? Hukuman dosa. Dosa siapa? Dosamu dan dosaku sedang ditimpakan kepada Yesus. Saudara, itu berarti bahwa setiap kebohongan, pembunuhan, balas dendam, aborsi, kata-kata hujat yang pernah ada ditanggungkan padanya. Saudara, itu berarti bahwa semua kesombongan, kebencian, dosa seksual, saudara, diletakkan pada tubuh Yesus. Saudara, itu berarti setiap pemerkosaan, ketidakadilan, pikiran kotor diletakkan pada Yesus. Saudara, inilah orang yang tidak bisa berbuat dosa. Inilah orang yang selalu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Tapi saudara, sekarang seluruh dosa manusia dipindahkan kepada Yesus, saudara. Akibatnya Allah Bapa, saudara, melampiaskan murkanya dari manusia, berpindah sekarang melampiaskan murkanya kepada Yesus ke dalam tubuh anaknya itu. Saudara, di salib itu Bapa melepaskan neraka kepada putra tunggalnya itu. Seolah-olah Bapa memandang dialah pelacur itu, dialah pembunuh itu, dialah bajingan itu, saudara. Dan semakin mengerikan bagi Yesus saat kelelahan fisik dan jiwa yang tidak tertahankan. Saudara, saat itu Yesus mengharapkan kesatuan yang manis dengan Bapa. Saat itu Yesus mengharapkan penghiburan dari Bapa surgawinya, saudara. Tapi justru Bapa meninggalkannya sendirian. Betapa hancur jiwanya sampai dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?"
Saudara, Bapa dan Yesus tidak pernah terpisah sejak kekekalan. Tapi dosamu dan dosaku telah membuat Bapa meninggalkan anaknya. Dosamu dan dosaku telah membuat Yesus merasakan ganasnya neraka tanpa penghiburan, tanpa belas kasihan dan tanpa simpati dari Bapa surgawinya itu. Saudara, apa yang memungkinkan Ignatius, Bapak gereja mula-mula, saat dia akan dilemparkan ke singa, dia bisa berkata, saudara, biar aku jadi makanan binatang buas jika itu memuliakan Tuhan. Apa yang memungkinkan dia yang sudah tua rentak pada saat itu, saudara, di mana api mulai menjilati tubuhnya. Dia bisa berkata, saya berterima kasih kepadamu Bapa, karena engkau memandang saya layak menjadi bagian di antara para martir. Saudara, apa yang memungkinkan seorang pria dari sebuah desa di pelosok India tetap kokoh dalam imannya saat saudara, anak-anak dan istrinya digilir, dibunuh di depan matanya satu persatu. Dan sebelum gilirannya untuk dibunuh, dia bisa berkata, saudara, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Saudara, apa yang dapat membuat seorang jemaat yang di tengah sakitnya yang sudah lama dan semakin parah bisa berkata, Bu Rina, terima kasih sudah mendoakan saya. Tapi kalaupun enggak sembuh enggak apa-apa. Karena sebentar lagi saya akan bertemu dengan juru selamat yang saya rindukan. Apa saudara, apa yang memungkinkan mereka? Apalagi saudara selain kehadiran Bapa di dalam hidup mereka. Senyuman Bapa yang menghiburkan mereka. Dan walaupun saudara mereka dibenci dan dianiaya oleh manusia, Bapa tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi Yesus saat paling ngeri di dalam hidupnya, saat ia paling membutuhkan kehadiran Bapanya, justru Bapa meninggalkannya. Dari tempat yang paling gelap, paling dalam, dari jiwa yang paling kesepian, Yesus menjerit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara, di salib itu Yesus menanggung murka manusia dan menanggung murka Allah sendirian. Saudara, jadi apa arti semuanya ini? Mengapa Bapa tega melakukan hal ini kepada Yesus? Saudara, jika engkau dan saya mempunyai anak, pasti kita tahu betapa menyakitkan melihat anak-anak kita menderita. Bayangkan saudara seperti apa hati Bapa. Anaknya itu sedang tergantung di kayu salib karena dosa-dosa manusia. Tetapi manusia berdosa itu saudara seolah mengejek dan menantang Bapa untuk menyelamatkan anaknya itu dari salib. Tapi Bapa saudara harus merelakan anaknya itu menderita. Kenapa saudara? Karena itulah satu-satunya cara melepaskan engkau dan saya dari penghakiman yang sangat mengerikan. Saudara, Yesus berteriak, mengapa engkau Bapa meninggalkan aku? Supaya engkau dan saya tidak pernah meneriakkan hal yang sama. Saudara, Yesus menjadi pengganti yang sempurna bagimu dan bagiku. Dia, Yesus kita, benar-benar ditinggalkan sendirian. Supaya engkau dan saya tidak akan pernah ditinggalkan. Saudara, dikatakan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara, tabir itu selama ini memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus di bait Allah. Saudara, ada pemisahan antara Allah dan umatnya selama ini. Tapi saudara, sekarang melalui kematian Yesus, semua rintangan telah disingkirkan. Tangan Allah sendiri yang mengoyakkannya agar engkau dan saya memiliki akses yang terbuka kepada Bapa. Saudara, ini seperti
nasib warga desa Girpasang. Mereka ratusan tahun saudara terisolasi. Kenapa? Karena saudara desa mereka itu terletak di antara jurang dengan kedalaman 150 meter. Saudara, kalau mereka mau keluar desa, mereka harus melewati jurang dengan anak tangga sebanyak 1001 anak tangga. Saudara, seorang warga bercerita, saudara, kalau mau jual ternak atau hasil panen sulit. Harus naik turun jurang sepanjang 3 kilometer, saudara. Dia berkata, saudara, wong mriki rekoso niki ngempet mas, arep metu nggih rekoso. Saudara, setelah ratusan tahun terisolasi, sekarang saudara jurang pemisah itu disatukan oleh jembatan yang terrealisasi pada tahun 2022 ini. Desa yang dulu terisolasi sekarang menjadi desa yang maju. Saudara, demikianlah kematian Yesus di kayu salib, melenyapkan jurang pemisah, sehingga engkau dan saya bisa masuk ke hadirat Tuhan kapan saja, menikmati persekutuan bersama dengan Dia. Saudara, engkau dan saya bisa memanggil Dia Bapakku. Dan kita bisa meminta, berseru kepadanya atas semua kebutuhan-kebutuhan kita. Saudaraku, lihatlah ke salib itu. Orang seperti apa yang engkau lihat di sana? Apakah engkau melihat orang yang penuh murka, orang yang penuh dendam, yang ingin menurunkan api dari langit untuk menghanguskan engkau dan saya? Atau kita melihat anak Allah yang penuh cinta dan belas kasihan untuk kita? Saudara, di salib itu cinta Yesus melebihi murkanya. Saudara, seorang penginjil yaitu D.L. Moody, dia membuat cerita imajinatif tentang hal ini. Dia berkata, saudara, setelah Yesus bangkit, dia memanggil murid-muridnya dan mengumpulkan mereka dan berkata, cari ahli Taurat dan orang Farisi yang saat itu menantang aku, yang mengejek aku. Orang lain dia selamatkan, diri sendiri tidak bisa dia selamatkan. Pergilah kepada mereka dan katakan, kalau aku menyelamatkan diriku sendiri, mereka akan tetap terkutuk selama-lamanya. Tapi sekarang ada jalan terbuka bagi mereka, datanglah kepadaku. Yesus berkata kepada muridnya lagi, cari prajurit yang menjual jubahku. Katakan kepada mereka, datanglah kepadaku karena mereka akan menemukan harta yang lebih berharga daripada uang. Pergi kepada perwira yang menusuk tombaknya di ulu hatiku, katakan, datanglah kepadaku dan mereka akan menemukan hatiku. Saudara, dari sengsara yang paling dalam, paling pahit, dari sengsara Yesus, datanglah penghiburan yang kokoh bagimu dan bagiku. Saudara, Yesus rela ditinggalkan sendirian agar engkau dan saya tidak pernah lagi sendirian. Saudara, seorang ibu di Pekanbaru, dia mendatangi wartawan yang biasanya mengurusi rubrik orang hilang, saudara. Ibu ini berkata, Mas, anak gadis saya sudah beberapa hari hilang. Tolong ya Mas supaya dimasukkan di rubriknya Mas. Lalu saudara, sang wartawan tanya, kira-kira ibu tahu nggak kenapa anak ibu kok bisa pergi begitu saja? Dengan sedih ibu itu berkisah, saudara. Sebenarnya ada sesuatu yang selama ini saya rahasiakan kepada putri saya itu, Mas. Saya menutupi luka bakar bekas yang ada di punggung saya. Karena bentuknya itu loh Mas, sangat mengerikan dan sangat menjijikkan memang. Tapi beberapa hari yang lalu tanpa sengaja putri saya itu melihatnya. Dan sejak itu Mas, dia berubah dan seolah jijik melihat saya. Beberapa hari kemudian dia menghilang dan kabur. Lalu saudara, si wartawan bertanya, apa yang terjadi Bu dengan punggung ibu? Kok bisa sampai begitu? Kejadiannya belasan tahun yang lalu, Mas. Waktu itu kami baru pindah ke Pekanbaru. Kondisi ekonomi kami sulit sekali.
Suami saya cuma karyawan rendahan. Terpaksa mas saya jadi buruh cuci menolong orang lain. Suatu kali ketika saya pergi mencuci, tiba-tiba saya mendengar ada teriakan, kebakaran, kebakaran. Dan saya keluar mas dari tempat saya kerja itu. Dan saya betapa kagetnya ketika melihat kepulan asap hitam itu. Berasal dari rumah papan tempat biasa kami tinggal. Oh, saya berlari sekuat tenaga, sekencang-kencangnya menuju rumah saya. Dan saya sudah melihat di sana banyak warga yang berusaha mematikan api yang memang sudah sangat besar. Saya berusaha menerobos kerumunan dan ingin masuk. Saya ingat tadi pagi saya tinggalkan bayi saya di ayunan. Tapi orang-orang menahan tangan saya sekuat-kuatnya. Jangan bu, jangan, apinya semakin besar, berbahaya. Tapi saya meronta-ronta. Untung mas tangan saya itu masih licin karena sabun masih ada. Saya meronta dan saya lepas dari pegangan orang banyak itu. Saya langsung pergi ke ayunan anak saya itu. Saya teriak, bayiku. Dan saya lihat bayi saya itu sudah lemas, tak berdaya. Saya gendong dia. Saya berusaha mencari jalan keluar mas. Saat itulah kabel dan papan yang terbakar menimpa punggung saya. Saudara, rupanya si wartawan itu menuliskan kisah itu. Yang sampai kemudian dibaca oleh putrinya yang hilang itu. Begitu putrinya itu tahu kejadiannya, oh saudara, dia berlari dan dia pulang, dia cari ibunya. Ibu, ibu. Ketika dia melihat ibunya saudara, dia bersimpuh di kaki ibunya. Dia menangis dan mohon ampun kepada ibunya. Sejak saat itu sikap si gadis berubah. Yang biasanya dia begitu jijik melihat ibunya dan bekas luka di punggungnya itu. Sekarang saudara, setiap dia mau tidur, dia ciumi bahu ibunya itu. Baginya, bekas luka itu adalah bukti betapa ibu sangat menyayanginya. Sampai rela mati baginya. Saudaraku, ketika cintamu kepada Yesus mulai dingin, kembalilah ke salib. Ingatlah bekas luka itu saudara, bukan hanya bekas luka fisik. Tapi bekas luka karena murka Allah. Yang Yesus tanggung untuk menggantikan engkau dan saya. Saudara, ketika hidup nampak semakin berat, nampak gak ada seorang pun yang peduli. Lihatlah lagi ke salib saudara. Di sana Yesus rela ditinggalkan sendirian supaya engkau dan saya tidak pernah sendirian menghadapi apapun di dunia ini. Saudara, ketika dunia rasanya tidak adil padamu, lihatlah kembali ke salib itu saudara. Di sana memang ada kengerian, ada darah, ada penderitaan, ada neraka kekal. Tapi di situ engkau akan melihat betapa engkau dan saya dicintai oleh Yesus. Saudara, salib dimaksudkan untuk menikam hatimu dan hatiku dengan cinta. Sebab itu biarlah pengorbanannya di salib yang besar itu tidak akan pernah sia-sia saudara. Tetapi membawamu untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Yesus. Dan mengiringi dia seumur hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di Jumat Agung ini kami diingatkan kembali betapa besar cintamu bagi kami. Seringkali Tuhan kami melupakannya. Tetapi sungguh Tuhan, sekarang kami mengerti. Engkau rela menerima kengerian yang paling ngeri. Ditinggalkan sendirian agar kami tidak pernah sendirian di dalam hidup ini. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih dalam mengasihi Engkau dan mengiring Engkau seumur hidup kami dengan cinta. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus
Kami berdoa, amin.